Seorang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, para martir Nagasaki. Pada tahun 1597, 55 tahun setelah kedatangan Santo Francisco Xaverius, seorang penguasa Jepang yang amat berpengaruh, Toyotomi Hideyoshi, atau lebih dikenal sebagai Taiko Sama, mendengar hasutan seorang pedagang Spanyol. Pedagang itu membisikkan bahwa para misionaris adalah pengkhianat bangsa Jepang. Ia menambahkan bahwa para pengkhianat itu akan mengakibatkan Jepang dikuasai oleh Spanyol dan Portugis. Hasutan itu tidak benar dan tidak masuk akal. Tetapi Taiko Sama menanggapinya dengan berlebihan sehingga 26 orang misionaris ditangkap. Kelompok tersebut terdiri dari 6 orang biarawan Fransiskan dari Spanyol, Meksiko, dan India. 3 orang katekis Yesuit Jepang termasuk Santo Paulus Miki dan 17 Katolik awam Jepang termasuk anak-anak. Ke-26 orang itu dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati di luar kota Nagasaki. Mereka diikatkan pada salib masing-masing dengan rantai tali dan belenggu besi dipasang di sekeliling leher mereka. Masing-masing salib kemudian dikerek dan kaki salib ditancapkan ke sebuah lubang yang telah digali. Paulus Miki melihat Taiko Sama dan para algojo. Ia menyampaikan pesannya yang terakhir. Saya ini seorang Jepang asli, seorang saudara dari Serikat Yesus. Saya tidak melakukan kejahatan apapun. Dan satu-satunya alasan mengapa saya dijatuhi hukuman mati ialah bahwa saya telah mewartakan ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sungguh merasa bahagia diperkenankan meninggal oleh karena alasan tersebut. Kematian saya merupakan suatu anugerah besar dari Tuhan. Pada saat yang genting ini, saat di mana kalian bisa percaya bahwa saya tidak akan menipu kalian, saya ingin menekankan dan menyatakan dengan gamblang bahwa tidak ada seorang pun beroleh keselamatan jika tidak melalui ajaran Kristen. Agama Kristen mengajarkan agar kita mengampuni musuh-musuh kita dan semua orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, saya hendak mengatakan bahwa saya mengampuni Taiko Sama. Saya mendambakan semua orang Jepang menjadi Kristen. Tombak ditikamkan kepada masing-masing misionaris. Kemudian tiba saatnya tombak diarahkan pada Paulus Miki. Paulus Miki mengarahkan jiwanya ke surga. Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan jiwaku. Datanglah menyambutku, ya para kudus Allah. Mereka wafat pada saat yang hampir bersamaan. Pakaian-pakaian mereka yang ternoda oleh darah disimpan sebagai relikui yang berharga oleh komunitas Kristiani dan mukjizat-mukjizat terjadi melalui bantuan doa mereka. Setiap martir adalah suatu persembahan bagi gereja. Paulus Miki, seorang katekis Yesuit, adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Khotbah terakhirnya yang gagah berani disampaikannya dari atas salib. Sementara ia memberi semangat umat Kristiani lainnya agar tetap setia sampai mati. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Februari 1597.
Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya dinyatakan kudus pada tahun 1862 oleh Paus Gregorius yang ke-14. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudari, salah satu sisi cinta kasih Allah dalam keselamatan umat manusia adalah cinta kasih Kristus lewat sengsara dan wafatnya. Kebenaran iman ini diungkapkan oleh Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma. Dalam misteri sengsara dan wafatnya itu, Allah mewahyukan cinta kasih-Nya yang tak terbatas. Cinta itu pula yang dihayati oleh Paulus Miki dan kawan-kawan. Maka benarlah, gereja mengagungkan Kristus, Raja yang sengsara dengan berdoa, "Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para martir." Paus Yohanes Paulus II menghormati para martir Jepang dengan berziarah ke Bukit Para Martir di Nagasaki. Sri Paus mengajak umat Kristiani menghormati para martir Jepang yang berani menyatakan kesetiaan kepada Kristus hingga mengorbankan nyawa. Mereka menjadi saksi salib, lambang keselamatan umat manusia. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.